wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah. Sebelumnya mohon maaf ada keterlambatan datang di Masjid Al-Amin. Ada kredit sebentar di rumah. Karena saya laki-laki tinggal satu-satunya di rumah maksudnya ya. Anak-anak lagi sekolah ya, jadi ada kredit ya, saya yang memperbaiki. Taib. Kita melanjutkan membahas kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala. Kita masih kepada adab sesama kaum muslimin. Dan kita hari ini masuk pada poin yang ke-16. Ya, masuk pada poin yang keberapa? 16 dari 22 adab sesama kaum muslimin. Yang poin 15 kemarin kan judulnya ialah apa itu? Tidak berbuat curang ya, menipu. Hampir sama Bu ya. Dengan yang ke-16 yaitu kalau kata Syekh di sini menyebutkan alla yaqdirahu au yakhunahu au yakdzibahu au yumatilahu fi qada'i dinihi, yaitu apa? Tidak melanggar perjanjian, mengkhianati perjanjian ya, tidak apa? Berdusta kepadanya atau apa? Yumatilah, ya ini mengulur-ngulur ya, apa menunda-nunda ya, qada'i dainihi ya, tidak menunda-nunda, yaitu apa? Pembayaran apa? Hutang. Nah, kenceng banget dah. Tidak menunda-nunda pembayaran apa? Hutang ya. Jadi Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-1 di dalam kitab ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kata Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad yang telah kalian apa? Perbuat ya. Jadi akad-akad yang sudah diperbuat antara sesama kaum muslimin ya, begitu juga kepada selain orang-orang muslimin, selain non-muslim, atau mohon maaf, selain orang-orang beragama Islam, itu maksudnya non-muslim, maka apa? Kita berusaha untuk apa? Memenuhi akad-akad apa tersebut. Ya. Di dalam ayat ini Bu, aufu bil uqud, banyak sekali perjanjian ataupun akad-akad yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu apa? Perjanjian atau akad kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akad kita kepada siapa? Akad kita kepada Allah. Dan ini dijelaskan adalah di dalam tafsir As-Sa'di. Akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak berbuat kesyirikan, ya, menjalankan perintah-perintah Allah. Itu akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akad yaitu kita kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akad yang selanjutnya itu akad kita kepada kedua orang tua kita, yaitu apa? Berbakti kepada mereka semuanya. Ya. Kemudian juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu akad kita terhadap siapa? Kepada sahabat-sahabat kita, ya, kepada orang-orang berada di mana? Di sekitar kita. Dan yang kelima yaitu apa? Akad kita kepada apa? Sesama kaum muslimin, ya. Jual beli, ya. Kemudian apa lagi Bu? Sewa apa? Sewa menyewa. Itu akadnya harus jelas Bu ya. Jangan apa? Jangan tidak jelas. Ya. Misalnya jenengan sewa mobil. Jenengan kalau sewa mobil itu yang jelas Bu ya.
sebagian sewa mobil itu ada yang hitungannya per day, per hari, ada yang hitungannya apa? Per 24 jam. Beda maknanya, Bu. Pak, maknanya bedanya di mana? Ada orang pernah ngamuk-ngamuk, ini lo belum 24 jam masa bayar full. Wah, padahal dia hitungannya apa? Per day. Per day itu gimana? Misalnya saya mau sewa mobil. Besok Mas saya mau sewa mobil. Besok hari apa? Hari Kamis. Ya. Maka misalnya saya ngambil jam 6 pagi. Seharusnya kalau menurut sebagian orang, kalau per jam ya berarti apa? Kalau dia hitungannya per jam berarti apa? Baru dihitung satu hari itu ketika kapan? 2 jam 6 hari apa? Jumat. Tapi sebagian persewaan mobil itu apa? Yaitu dengan apa? Akad per day. Mau diambil jam 1 malam, mau diambil jam 2 malam, mau diambil jam 10 pagi, ya, mau diambil jam 3 sore, ganti hari maka ganti apa? Ganti harga. Ada loh perusahaan begitu. Dan ada masalah, ya, tidak ada apa, Mak? Tidak ada masalah. Ya, maka harus apa? Jenengan kalau tahu harus apa? Harus mengerti begitu. Hitungannya per day apa per 24 jam, Mas? Nah, tanyakan aja nggak apa-apa. Maka kita sebagai customer kalau merasa berat, ya sudah nggak usah apa disewa. Ya, tidak perlu apa disewa. Misalnya lagi juga akad apa? Akad jual beli kepada sesama. Ini juga harus jelas. Ya, termin pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. DP-nya berapa? Kapan diserahkan DP-nya? Kapan penyerahan termin pertama, kapan setelah surat pembayaran setelah termin keberapa kita mendapatkan hak ini dari penjual misalnya. Harus apa? Harus jelas. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim wajib apa? Saling memenuhi apa? Akad. Jangan kita ini apa ya? Yakni apa istilahnya? Merasa bisa padahal tidak bisa. Semua orderan diterima tapi apa? Kacau balau. Misal kemampuan dapurnya sehari itu hanya bisa menerima apa? 300 pesanan. Ya, kemampuan dapurnya. Lalu suatu ketika ada orderan yaitu masuk berapa? 1000 piece misalnya, 1000 piece. Dia terima. Tapi dia tidak mempersiapkan yaitu apa? Anggotanya untuk apa? Menerima pesanan tersebut. Maka ini juga termasuk bentuk apa? Berkhianat. Ya, nggak boleh, Bu. Harus apa? Harus sesuai dengan apa? Janjinya. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-91, ya. Ayat apa? Surat An-Nahl 91 Allah mengatakan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tankudul aiman. Ya, ini lihat. Kata Allah Taala mengatakan dan penuhilah, tepatilah janji kalian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian apa? Kalian berjanji wala tankudu al aiman. Ini janji kita sama Allah, Bu. Bayangkan sama Allah tuh Allah memerintahkan kita untuk apa? Memenuhi janji-janji apa kita. Di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah mengatakan wal mu'minu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang memenuhi janji-janji apa mereka. Orang-orang beriman itu apa? Mereka apa? Memenuhi apa? Janji-janji apa mereka. Dalam surat Al-Isra, ya Allah sebutkan di ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah Taala mengatakan dan penuhilah janji-janji innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya yaitu apa? Janji itu nanti suatu saat akan dimintai apa? Bertanggung jawaban. Ya. Maka hati-hati, Bu, ya. Makanya kakean apa, Bu? Kakean janji. Kalau setelah pemilu orang Indonesia merasakan apa? Penyesalan. Karena apa? Sukanya janji-janji apa? Manis. Ya, kena diabetes kabeh. Nah, maka dari itu, Bu, ya, jangan terperdaya dengan apa? Janji-janji. Perhatikan, Bu. Di dalam sebuah hadis ini menyebutkan, ini keutamaan orang yang memenuhi janji. Keutamaan yang pertama bagi orang yang memenuhi janji-janjinya tatkala dia berjanji,
Keutamaan yang pertama yaitu apa? Dia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Ya. Orang yang memenuhi janjinya, maka dia akan terbebas dari apa? Sifat kemunafikan. Meskipun banyak hadisnya, ini di antara satu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, arba'un, ada 4 perangai. Man kunna fihi kana munafikan khalisan. Apabila 4 ini ada pada diri seseorang, maka apa? Dia adalah munafik tulen. Kalau ada 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia menjadi seorang munafik sejati, munafik tulen. Ya, munafik full blood, darah murni sudah. Wis, munafik dia. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha. Tetapi kalau satu saja ada yang menempel pada dirinya, jadi dari 4 ini satu saja menempel pada dirinya, maka dia dikatakan sebagai apa? Orang yang memiliki sifat apa? Kemunafikan. Bukan munafik tulen, tetapi apa? Dia punya ciri atau sifat apa? Sebagai seorang apa? Munafik hatta yad'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa yang pertama? Idza tumina khana, kalau dia diberikan kepercayaan maka dia apa? Berkhianat. Maka para ummahat, didiklah hati-hati panjenengan masing-masing tatkala menjadi seorang istri, maka apa? Istri yang apa? Amanah, bukan istri yang berkhianat. Disuruh suami beli apa, ya belikan apa yang diminta apa suami. Disuruh belinya segitu, ya segitu. Jangan apa? Dibelikan apa? Lebih. Ustadz, lebih baik minta maaf Ustadz. Nanti kalau nggak gini suami nggak keluar duitnya Pak Ustadz misalnya. Misalnya cuma dibelanjani, misalnya udah kebutuhan rumah tangga sudah lengkap. Terus kemudian apa? Disuruh beli, kata suaminya check out. Wah, misalnya begitu, cari baju di Shopee. Maksimal 300, maksimal misalnya 500, aku yang check out nanti. Bah. Langsung istri, Bu, kalau lihat keranjang urin, matanya berbinar-binar sebagian wanita. Wah, belanja ini. Dihitung mau di check out suami, lu kok 700? Ya sekalian lah, ini kan Bu, ini kurang. Yang ini kurang sedikit aja lo, perbaiki, bagus nih, ini bisa bertahan lama ini. Padahal jatahnya berapa? 500. Atau misalnya dikasih 500 tetapi apa? Seharusnya dipakai untuk ini, dipakai untuk yang lain. Dipakai seharusnya untuk ini tapi apa? Dipakai apa yang lain. Maka apa? Ini termasuk apa? Khianat. Maka nggak boleh. Ya. Ajari anak-anak juga kalau bayar SPP. Sekarang insya Allah Bu ya, membayar SPP itu sekarang langsung pada umumnya dari apa? Orang tua. Coba di masa-masa kita dahulu ya, yang bawa uang SPP siapa Bu? Orang tua apa kita Bu? Wah, kita yang bawa. Kita diajari untuk apa? Amanah. Ada teman-teman dahulu cerita Bu ya, teman-teman SMA. Dia mungkin pengen ngajak apa? Kekasihnya jalan. Uang SPP itu dipakai Bu. Dipakai uang SPP. Tapi dia ijoli kata dia. Jadi dia ijolinya gimana? Ijolinya apa? Dari uang saku. Ketika dia sudah ngajak jalan pacarnya selesai, akhirnya apa? Dia selama beberapa hari dia nggak ngajak jalan. Di situ dia juga ngempet nggak jajan. Untuk apa? Ganti uang apa? SPP. Saya tahu dari teman-teman SMA saya gitu. Ngawur kamu, uang SPP dipakai. Jangan, nggak boleh. Ini termasuk bentuk apa? Pengkhianatan. Maka di antara ciri munafik, ya, kalau ini ada pada diri kita dikasih amanah, kita apa? Berkhianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Ini ciri kemunafikan. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, kalau seandainya dia apa? Dia berjanji, dia apa? Menyelisihi, sama. Ya, berjanji dia apa? Menyelisihi, dia berkhianat, sama. Wa idza khasama, ya, wa idza khasama fajara, apabila dia sedang berbantah-bantahan maka apa? Dia berbuat apa? Keji, berbuat buruk, ya. Lagi debat agak keras dikit apa? Langsung menyerang pribadi. Ini jangan. Maka dari itu orang kalau pingin ya terbebas dari sifat kemunafikan, yang pertama yaitu apa? Dia tidak apa? Berkhianat atau dengan memenuhi apa? Janji. Apapun janjinya Bu.
Janji ketemuan di restoran, jam berapa kita kumpul? Jam 7. Ya jam 7. Sebelum jam 7 sudah pada datang. Kalau misalnya di perjalanan ada terlambat, kasih tahu. Ya, kasih apa? Kasih tahu. Mohon maaf lagi macet, ya. Apalagi sekarang ada foto, di foto ini lagi macet, sabar ya. Ini sudah perjalanan, qadarullah lagi macet parah Surabaya misalnya. Kasih tahu. Ya. Terus yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang menepati janji. Yaitu apa? Allah ganjar dengan masuk ke dalam apa? Surga. Siapa yang tahu dalilnya kira-kira, Bu? Memang semua amal soleh itu masuk ke dalam apa? Surga. Siapa yang tahu dalil bahwasanya ya orang-orang yang memenuhi janji itu dia akan apa? Masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu, Bu? Apalagi surga Firdaus. Siapa yang tahu? Di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat apa, Bu? Al-Mu'minun. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Lihat kata Allah mengatakan di ayat ke-8, ini khususnya meskipun dari tadi kita baca dari awal ayat. Di antara ciri orang-orang beriman itu apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka itu terhadap amanah-amanah yang sudah diberikan, terhadap janji-janji yang mereka buat, raun. Mereka memeliharanya. Mereka apa? Menjaganya. Mereka apa? Saling memberitahu, saling memenuhi janji. Itu yang akhirnya membuat kita apa? Bahagia. Ya. Membuat kita apa? Senang. Oh, ini fulan menepati janji. Oh, fulan ini apa? Memberi kabar kalau ada janji. Oh, fulan kalau misalnya agak meleset, dia akan apa? Berbicara. Di ayat yang ke-11 Allah mengatakan apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi apa? Surga Firdaus, dan di dalam surganya dia akan apa? Kekal di dalamnya. Jadi orang-orang ya yang dia itu apa? Menepati janji, dia itu termasuk apa? Termasuk orang yang akan diganjar apa? Surga Firdaus insya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, Bu, keutamaan orang yang memenuhi janji. Ada di buku ini sudah sama, cuman mungkin maknanya berbeda, yaitu apa? Terbebas dari apa? Pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya apa? Setiap perjanjian yang kita buat itu akan ada apa? Pertanggungjawaban. Kita sebagai seorang pegawai, kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang takmir, kita sebagai seorang apa? Ibu-ibu muslimat misalnya, pengurus ibu-ibu muslimat yang mengurus apa? Kita sebagai bendahara, kita sebagai ketua RT, ya. Janji-janji yang kita buat itu akan dimintai pertanggungjawaban, Bu, nanti di mana? Pada hari kiamat. Maka sudah selayaknya agar orang ini tidak berat tuntutannya pada hari kiamat kelak, hendaknya setiap janji yang mereka buat dia penuhi satu persatu. Ya. Makanya, Bu, jangan cita-citalah, jangan bermimpilah anakku nanti jadi presiden, ya. Presiden kan atau caleg-caleg itu kan sebelum jadi caleg kan dia apa? Atau caleg-caleg itu kan sebelum dia jadi, dia harus apa? Punya janji-janji. Oh, ini. Kita akan ini, kita berjanji ini, kita berjanji itu. Ketika sudah jadi, lah, enggak bisa. Ya. Maka dari itu hendaknya apa? Dia itu apa? Berhati-hati terhadap apa? Janji. Yang keempat, di antara keutamaan janji, di antara apa? Keutamaan seseorang apa? Memenuhi apa? Janji. Dia sedang menapaki, sedang mempelajari, atau bahasanya apa ya? Dia sedang apa? Menapaki, ya. Mempelajari salah satu sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak ingkar apa? Janji.
Dalam banyak ayat, Bu, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisih apa? Janji. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-9, bahwasanya Allah taala akan mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Ya Allah, Engkau nanti sesungguhnya Engkau apa? Mengumpulkan kami pada hari apa? Di mana nanti tidak ada keraguan lagi di dalamnya, pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar apa? Janji. Jadi Allah itu tidak pernah ingkar janji. Maka panjenengan juga demikian. Dalam banyak hal harus apa? Tidak boleh apa? Ingkar janji. Ya. Janjian ketemu sama dokter misalnya, dengan dokter ya, ketemuan sama pasien jam sekian, berusaha, Bu, untuk apa? Jadi apa? Dokter yang juga apa? Harus apa? Ya ini apa? Tidak ingkar apa? Janji. Karena pasien itu kalau ketika ke dokter dia mencari apa? Kesembuhan, Bu. Kasihan, Bu, ya. Kasihan. Misalnya sudah ada janji ternyata apa? Dokter ya, kalau memang benar-benar udzur sih tidak ada masalah ya. Ya semoga dokter tidak ada udzur, apa memang ada udzur ya ketika memang membatalkan janji. Maka apa? Hendaknya apa? Jenengan harus apa? Harus berusaha jadi dokter yang baik. Tatkala sudah ada janji, maka apa? Janji betulan dipenuhi ya. Maka jangan mengingkari apa? Janji. Ayo lanjut, kita baca lagi. Di dalam buku ini disebutkan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati." Perhatikan. Ada 3 kelompok manusia yang nanti aku akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat. Siapa? Rajulun a'ta bi thumma qadara. Yang pertama yaitu apa? Seseorang yang dia itu memberikan janji, kemudian dia apa? Lalu bahkan apa? Dan sumpahnya atas namaku, atas nama Allah Ta'ala. Lalu apa? Dia berkhianat. Ini kan firman ini kan sabda Nabi SAW, dan ini adalah apa? Perkataan Allah. Berarti ini apa? Ini adalah hadis apa? Qudsi. Kata Allah Ta'ala mengatakan, ada 3 kelompok manusia yang nanti aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Siapa? Yaitu seseorang yang berjanji dan dia memberikan sumpah atau atas namaku, lalu apa? Dia berkhianat. Oh, demi Allah saya akan hadir. Ternyata tidak apa? Hadir. Hati-hati. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Yang kedua siapa? Seseorang yang menjual orang yang merdeka, lalu dia memakan dari hasil jualannya itu. Jadi ada orang bayi-bayi diculik, dijual, lalu apa? Dimakan hartanya, maka ini nanti akan menjadi apa? Musuhnya Allah pada hari kiamat. Ya. Na'udzubillah, Bu, ya. Bayi-bayi diambil, dijual, ya kan? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah anak kita enggak sampai seperti itu. Itu nikmat besar, Bu, ya. Saya enggak membayangkan bagaimana ya ini orang tua ya, perasaannya bagaimana tatkala anaknya diculik, ya kan? Oh, berkecamuk sudah, Bu, ya. Berkecamuk yaitu apa? Sesuatu di kepalanya. Ada anak diculik ternyata apa? Mati. Ada berita kapan ya? Pekan lalu kalau enggak salah. Ada anak perempuan umur berapa? Enggak sampai 10 tahun diculik. Ternyata menculik siapa, Bu? Tonggone Dewi. Dan mati anaknya, dibunuh. Jadi ceritanya itu si tetangga ini karena dia sudah mau ketahuan, ya, tapi belum ya, sudah khawatir dirinya akan ketahuan, bukan mau ya, tapi sudah khawatir dia akan ketahuan. Akhirnya apa? Mbak, bahasa kami kayak bahasanya, mbak aku nonton anakmu nang kono, dia menunjukkan jalan, padahal dia yang membunuh. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ketahuannya gimana ya? Polisi, kecerdasannya apa? Polisi. Na'udzubillah. Ya, maka alhamdulillah, Bu, ya, kalau anak kita itu aman, sehat di rumah ya, itu nikmat. Yang ketiga siapa? Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yaitu seseorang yang dimana dia memperkerjakan seorang pekerja. Kemudian pekerja ini sudah memenuhi pekerjaannya, namun dia tidak memberikan upahnya. Ini 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat akan menjadi apa? Musuhnya siapa? Allah. Ya. Siapa lagi?
Dalam sabda Nabi SAW, Nabi SAW juga menyebutkan, yaitu apa? Matalul ghani dzulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Mohon maaf, falyattabi'. Penundaan ya, orang kaya yang membayar hutang itu ditunda-tunda merupakan apa? Kedzaliman. Ya, dan apabila piutangmu, kata Nabi SAW mengatakan, apabila piutangmu dialihkan kepada orang-orang kaya, maka hendaknya apa? Dia menerimanya. Na'udzubillah ya. Maka hati-hati Bu ya. Maka orang-orang yang menunda bayar hutang itu juga apa? Akan dituntut pada hari kiamat ya. Jadi sekarang yang punya utang Bu, segera bayar ya, bayar 1.000, 2.000 enggak apa-apa. Ya, yang penting ada apa? Ketulusan niat untuk apa? Membayar. Dia tahu sendirilah. Orang yang terlalu banyak berhutang, ya semuanya banyak janji. Yang ke-17, an yukhaliqahu bi khuluqin hasanin fayabduluhu lahul ma'rufa wa yakuffu anhu al-adha wa yulaqihi biwajhin talqin wa yaqbalu minhu ihsana wa ya'fu an isaa'atihi wa la yukallifuhu ma laysa indah fala yatlubul ilma min jahilin. Di antaranya yaitu apa? An yukhaliqahu bi khuluqin hasanin, bermuamalah dengan orang tersebut dengan apa? Akhlak yang mulia. Jadi mempergauli manusia dengan pergaulan apa? Yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Bagaimana? Ya sesuai dengan urufnya. Ya kalau urufnya dijamu dengan teh, ya kita jamu juga apa? Dengan teh. Tapi kita nggak punya teh, kita punya sirup, kita jamu dengan apa sih? Sirup. Ya kita sesuai dengan urufnya. Ya, ini kalau kepada tamu misalnya, kepada tetangga misalnya, ya bagaimana? Ya pokoknya berakhlak yang mulia ya dalam banyak hal. Misalnya kalau kita naik mobil ya, kalau kita naik mobil ada orang duduk-duduk di depan rumah ya, depan rumah mereka, maka apa? Kita buka jendela dahulu. Kita memperbaiki loh. Ngapunten Bu, lewat. Assalamualaikum. Ya, selalu begitu ya. Apalagi ibunya lagi nyapu-nyapu nih, ngapunten, assalamualaikum. Ada begitu akhlak ya. Saya pernah disetirin sama kawan, naik mobilnya kawan kami ya. Kita nyantai duduk di belakang. Kemudian ya gangnya ini nanggung sih. Mau nutup cuman nggak ditutup ya. Jadi ada terop, ada tenda. Kemudian tidak ada acara, tetapi ada orang duduk-duduk di bawah tenda tersebut. Kemungkinan acaranya tadi malam, kemungkinan. Nah, lewatlah kawan kami itu ke tempat tersebut ya. Untuk yang pertama lewat ya, teman kami gak buka jendela ya, saya pikir biasa aja ya. Saya pikir biasa aja. Kemudian ketika arah pulang dengan gang yang sama, gak buka jendela lagi, diketok. Buka dulu Mas jendelanya Mas. Wah ini pasti ada apa masalah. Buat teman saya juga gak buka aja, terus aja jalan. Antum itu tegur sama kamu gak buka. Kata dia, ya dia berhujah. Ya gak jelas sih, kalau ditutup ya ditutup. Kita kan cari jalan lain gitu loh. Ini ditutup ya enggak. Kalau situ kan misalnya di ujung-ujungnya sudah tutup ya. Disuruh lewat tapi giliran lewat kita enggak buka jendela, tetapi apa? Dimarahin ya. Kata dia. Saya mikir, oh iya berarti ini urufnya mungkin orang sini tuh kalau mobil lewat yaitu apa? Dibuka apa? Jendela. Buka jendela. Kalau urufnya memang begitu ya. Jadi akhlak yang mulia, apapun akhlak yang mulia, apapun semuanya lengkap. Ya, bukan hanya ini toh, semuanya dalam banyak perkara. Karena dengan akhlak mulia ini bisa memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu amalan, yudha'u fil mizan, yang diletakkan di timbangan, athqalu min husnil khuluqi, yang lebih berat ya daripada apa? Akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW mengatakan, wa inna sahiba husnil khuluqi, dan orang-orang yang senantiasa berakhlak mulia, liyablughu atau la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah, orang yang berakhlak mulia itu bisa meraih, menyamai derajatnya orang-orang yang berpuasa dan derajatnya orang-orang yang yaitu apa? Menegakkan apa? Salat. Tentu orang ini juga harus apa? Mengerjakan apa? Salat. Ya, jangan
Gak sholat tapi baik, ya keliru ya, tidak. Tetap juga harus apa? Sholat. Maksudnya pahalanya nanti bisa sama dengan apa? Akhlakmu mulia. Apapun akhlak mulia, Bu. Apapun. Apa, Bu, contoh akhlak mulia, Bu, ya? Kalau kita bertetangga, Bu, apalagi, Bu, ya? Ya, sudah pernah sampaikan, hampir semua sudah sampaikan, ya? Apa contohnya, Bu? Yang belum pernah disampaikan kira-kira apa contohnya? Berakhlak mulia sama tonggo itu ya, Bu, ya? Memberi makan sudah pernah. Memberi makan sudah pernah, Bu? Saya pernah disampaikan. Apa sih? Nggak kerungu. Ngajak jalan-jalan. Oh ya boleh. Boleh, nggak salah. Boleh. Misalnya punya tonggo, Bu, ayo Bu, nang Sakinah, Bu. Senang nggak, Bu, Ibu diajak ke Sakinah? Senang. Sakinah masih jeda-jeda apa? Senang ya. Masih belanja mek dikai, wis belanja sak karepmu. Belanja mek 1.000 tak wis seneng, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ngajak jalan-jalan, iya ya. Ngajak jalan-jalan, iya betul. Sekarang ada nggak orang tetangga tuh masih ngajak jalan-jalan? Masih ada nggak kira-kira ya? Sampai sekarang? Nggak, soalnya kalau saya dulu di Kenjeran tuh masih ada, Bu, ya. Jadi saya dulu waktu masih SD itu sering diajak sama tetangga, sama bapak ibunya, ya. Karena anaknya teman saya. Ayo Mas Nanda, jadi panggilnya Nanda bukan Ridho, Bu, ya. Nanda dulu. Ayo Mas Nanda kita ke Delta Plaza. Wah, senang, Bu, sudah. Anak tetangga diajak. Di sampai sana, ya meskipun kita agak iri dalam sisi apa, kita kan nggak bawa keluarga, mereka bawa apa keluarga. Tapi alhamdulillah anaknya bisa berbaur dengan kita orang, ya akhirnya kita main, ya makan, mereka makan, saya juga makan, mereka beli mainan, saya pun dibelikan mainan, ya kan? Senang nggak itu, Bu? Senang. Makanya juga berbuat apa, Pak? Baik. Apa lagi contohnya? Selain ngajak jalan-jalan, apa, Bu, kalau sama tonggo itu, Bu, ya? Ngelunasi utang, ya senang itu tambah, Bu. Tambah senang lagi ngelunasi utang. Apalagi kira-kira ya, banyak ya. Jadi intinya berakhlak apa yang mulia. Nah, lanjut. Fayabduluhu lahul ma'ruf, berbuat baik sama siapa? Tetangga, ya, berbuat baik sama tetangga, dan wa yakufu anhul adza, menahan diri dari mengganggu tetangga, jangan. Kata Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, ya, adalah yang muslim lainnya tidak terganggu, yaitu apa? Dari gangguan tangan dan juga apa? Lisannya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Bu, saya pernah membaca tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, orang baik, muslim yang baik itu ialah apa? Muslim yang tidak mengganggu tetangganya meskipun hanya dengan seekor semut. Pernah bayangan? Misalnya kita mencandain, tiba-tiba naruh semut yang gede, yang hitam-hitam tuh langsung apa? Ditaruh di tangannya, Bu. Wah, itu kan mengganggu, Bu, ya. Meskipun hanya dengan seekor semut, dia tidak akan apa? Mengganggu siapa? Tetangganya. Ya, dan ternyata banyak sekali di antara kita yang mungkin, mohon maaf, masih apa? Mengganggu apa? Tetangga kita. Maka janganlah kita apa? Mengganggu siapa? Tetangga. Dan ini merupakan kaidah umum. Kata Nabi SAW mengatakan, la dororo wala diror. Tidak boleh memberikan mudarat dengan sengaja ataupun apa? Tidak disengaja. Enggak boleh memberikan apa? Mudarat sama tetangga. Ya, jangan menahan diri dari gangguan. Maksudnya menahan diri dari mengganggu siapa? Muslim yang lain. Jangan menahan diri, betul-betul menahan diri. Kemudian wayulakihi biwajhin tolkin, bertemu dengan wajah yang sumringah. Ya, ini kata penulis ini ya. Wa yaqbalu minhu isala, yaitu apa? Menerima kebaikannya. Kalau dikasih hadiah kita apa? Terima. Ada orang pulang umroh dikai apa? Kacang pistachio, ya diterima, Bu, meskipun kita bisa beli, ya kan? Ada orang pulang umroh, ya kita kebagian apa? 5 bungkus butir kurma, ya 5 bungkus, ya beberapa 5 bungkus, yang 1 bungkus isi 3, beberapa kurma, ya kita terima, Bu, ya. Gak ada masalah, ya.
Karena sebagian kita mungkin menganggap pemberian itu haruslah apa yang mahal apa harganya. Nggak harus Bu, nggak harus ya. Dia ngasih cuma 5 bungkus kurma, kita terima. Ya. Misalnya lagi, dia memberi sajadah kecil yang bisa cuma buat muka tok dulu, tahu ya? Nah, dia ngasih tapi yang kecil. Iki lah Tanah Abang punya iki. Misalnya kita pernah lihat, ya nggak apa-apa, kita terima. Jangan apa jangan ditolak. Oh, bocah, iku gak tak gawe, Cak. Wis kayak nosing liyo ae, Cak. Nggak usah kayak begitu. Terima aja dulu, ya. Mengucapkan jazakallah khairan, hadiahnya ya sudah sudah diberikan kepada kita hadiah ini, kita terima. Misalnya lagi kita dikasih hadiah buah melon Jepang lagi misalnya, wah seneng, kita terima, ya kan. Kita dikasih kates, kita terima, ya kan. Ya, semua kita terima, ya. Misalnya lagi, mohon maaf, jenengan pelihara kucing, dikasih apa? Bukan kasih kucing, dikasih makanan kucing 1 bungkus, terima apa tidak? Terima. Jangan ditolak, Bu. Ya, itu pemberian dari apa? Tetangga. Lanjut. Wa ya'fu an isaatih, memaafkan kesalahan-kesalahannya, wala yukallifu ma laisa indah, tidak membebaninya di luar kesanggupannya, fala yatlubul ilma min jahilin, ya. Tidak mengambil ilmu dari orang-orang bodoh, walal bayana min ayyin, ya, dan tidak mengambil penjelasan dari orang-orang yang, mohon maaf, dungu. Ayyin itu dungu, tolol, ya. Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah Ta'ala mengatakan, jadilah engkau adalah orang yang pemaaf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan hendaknya kalian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala atau Nabi SAW bersabda, ittaqillah aitsuma kunta. Kata Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan baik, ini saya demikian akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Sudah pernah disampaikan. 18. Sebentar, saya minum dulu. Jenengan makan, saya minum. Soalnya kurung kresek-kresek itu. Jenengan kresek-kresek, saya kan nggak mungkin Bu ngasih kajian kresek-kresek, Bu. Hanya minum yang bisa saya lakukan. Masa makan dulu, kasihan. Kecuali pasalnya jawab gitu mungkin bisa. Nah, 18. An yuwaqqirahu in kana kabiron, menghormati tatkala yang menghormati apabila orang tersebut adalah orang dewasa. Dewasa dari apa, Bu? Dari sisi umur juga dewasa. Dewasa dari apa? Dari sisi ilmu. Mohon maaf. Dari sisi umur misalnya, ya, banyak hal, Bu, banyak hal, ya, yang kita ini banyak alasan yang membuat kita itu hendaknya mendahulukan orang-orang tua kita dalam beberapa perkara, ya. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu ada kisah tentang 3 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja ini? Abdurrahman ibn Sahal, Huwaisa ibn Mas'ud, dan Muhaisa ibn Mas'ud. Yang dimana 3 orang ini, Bu, pernah mendatangi Nabi SAW untuk berbicara, untuk mengadukan sebuah permasalahan. Setelah sampai di depan Nabi SAW, Abdurrahman ibn Sahal ini radhiyallahu ta'ala anhu mulai berbicara, ya, dan dia adalah orang yang paling muda. Perhatikan, Bu. Jadi ada Abdurrahman ibn Sahal, Huwaisa bin Mas'ud, dan Muhaisa ibn Mas'ud. Ingin menemui Nabi SAW dan bertanya tentang sebuah perkara. Setelah ketemu Nabi SAW, ya, Abdurrahman bin Sahal adalah orang yang paling muda.
Dan tatkala dia jadi orang yang paling muda, dia adalah orang yang pertama bicara. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Nabi SAW menegur Abdurrahman bin Sal. Nabi SAW berkata apa? Kabir, kabir. Apa artinya? Apa artinya? Ya, sing gede sik. Paham bahasanya begitu, Bu ya? Yang besar dulu yang ngomong, yang besar. Subhanallah, Bu ya, subhanallah. Diajarkan ya, yaitu apa, oleh Nabi SAW, hendaknya orang yang berbicara terlebih dahulu siapa? Orang yang apa? Lebih tua. Makanya kalau jenengan ada forum, ya misalnya ada forum, Bu ya, ada forum atau bagaimana, maka hendaknya apa? Yang berbicara terlebih dahulu siapa? Biarkan yang tua dulu. Jadi misalnya para ummahat lagi kumpul, bahas apa? Bahas daurah Ustadz Fulan. Lalu di sini mulai dibuat. Nah, ketika sudah buka sesi tanya jawab, bagaimana? Biarkan yang tua dulu yang berbicara. Kalau ini tidak ono-ono ya, wis sing tua lagi mantuk ay misalnya ya, maka apa? Boleh angkat tangan. Ya, ini adalah ya kalau bisa yang pertama itu yang membuka ialah apa? Orang yang apa? Yang muda atau yang tua terlebih dahulu. Ya jangan apa? Orang yang tua. Nah, tapi kapan boleh seorang pemuda itu dia berbicara terlebih dahulu? Kapan, Bu? Kapan? Ada pertanyaan. Boleh nggak seorang pemuda itu berbicara terlebih dahulu? Boleh. Kapan? Kapan? Pada saat tentang masalah ilmu. Ketika ditanya oleh seseorang, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat. Berkata begini, "Akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslimi tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa la tahuttu waraqaha." Nabi SAW bertanya kepada para sahabat itu, para sahabat, tolong kasih tahu sama aku sebuah pohon, yang dimana pohon ini seperti seorang apa? Muslim. Pohon ini mengeluarkan buah, ya setiap waktu dia mengeluarkan buah, dan dia apa? Tidaklah menggugurkan daunnya kecuali dengan apa? Seizin dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar, Bu, ketika mendengar pertanyaan Nabi SAW itu sudah terbetik dalam hatinya. Ini kelihatannya pohon apa? Pohon kurma. Tapi Abdullah ibn Umar itu, Bu, tidak menjawab pertanyaan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar tidak menjawab. Jadi Abu Bakar tidak jawab, Umar ini udah sahabat-sahabat senior semua, Bu, nggak jawab, tapi dia diem. Akhirnya Nabi SAW memberitahu jawabannya adalah pohon kurma. Tapi ceritanya bukan sampai di situ. Tatkala itu dia yaitu apa, keluar pergi sama ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Wahai ayahanda, sesungguhnya tadi itu Rasulullah SAW memberikan pertanyaan begini dan begini. Dan sesungguhnya aku tahu terbesit dalam benakku itu ialah apa? Sebuah jawaban bahwasanya apa? Itu adalah apa? Pohon kurma. Tetapi apa? Aku tidak menjawabnya karena apa?" Lantas kenapa kau tidak menjawabnya, kata Umar bin Khattab? Tidaklah aku menjawabnya karena ada apa? Ada Abu Bakar dan sahabat yang apa tidak menjawab. Lalu kata apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya apa? Sesungguhnya ya, seandainya engkau menjawab itu apa? Pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Lebih aku senangi daripada apa? Harta ini dan itu. Ya, disebutkan oleh Umar bin Khattab. Di saat ini kalau tadi kamu jawab ya Abdullah bin Umar, itu lebih aku senangi daripada apa? Harta ini dan itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa, Bu? Kalau dalam masalah ilmu kita boleh apa? Yang muda boleh menjawab, boleh. Misalnya mendahulukan orang tua lagi dalam apa? Dalam duduk bermajlis, Bu. Ya, disebutkan bahwasanya apa? Hendaknya orang yang muda itu memberikan tempat yang lapang kepada siapa? Orang-orang apa? Yang tua apabila masih apa? Memungkinkan. Jadi misal ada Bu Fulana, iki Bu Fulana iki nek lungguh mesti sikile apa? Selonjori. Loh. Saya nggak pernah lihat jenengan.
Tidak apa-apa, kan saya tidak marah juga. Misalnya, Bu Fulana kini kajian selonjor, sender tembok. Wis selonjor, sender apa? Tembok. Ojo sampai pelor Bu ya. Nempel molor, jangan ya. Ini misalnya ada nyenengan misalnya masih muda, iki wong iki bisa selonjor, tak ngali. Selama tempatnya masih apa memungkinkan. Ini kepada orang-orang tua tuh begitu Bu. Iki Bu Fulana iki. Iki nih arep lungguh iki haluane dawa iki. Nah, misalnya begitu ya. Soalnya beliau pakai tongkat, kemudian apa lagi? Pakai tongkat, kemudian mohon maaf jalannya sudah sedikit tertatih-tatih. Kalau mau duduk apa? Haluane dawa. Ayo Bu, monggo Bu. Jelas duduk sini. Kayak begitu Bu ya. Ada Bu Fulana iki nek kajian iki ketokane apa sering sumu sering kipas-kipas terus soalnya enggak ngisori AC. Maka apa? Coba nyenengan yang tahan AC, geser apa? Mencari apa? Tempat apa yang tidak ber-AC untuk apa? Untuk ibu yang demi. Begitu pula Bu, di mana-mana juga begitu. Kalau naik KRL ada orang tua, monggo Bu duduk Bu. Ya, begitu Bu ya. Jadi kalau nyenengan ke Jakarta Bu yang masih muda-muda, lihat ada orang tua ya sudah pakai tongkat ya, maka apa persilakan mereka untuk apa mengambil apa tempat duduk ya jangan seenaknya sendiri. Naam. Kemudian apalagi yang dari muda kepada yang tua ya, memberi salam. Memberi salam itu dari mana? Dari yang muda kepada siapa? Yang tua. Kata Nabi SAW mengatakan, liyusallimas sagiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri ya. Hendaknya orang yang muda itu memberikan salam kepada siapa? Yang tua. Jadi ummahat tahulah sendiri umurnya masing-masing. Masih pakai cadarku isuk-isuk dikira-kira kok. Ada fulan iki ibu ummahat iki tuwek iki. Maka apa? Assalamualaikum ya. Kalau dari Ibu Fulana tadi yang duduknya selonjor sudah senior nih kelihatannya nih ya. Dari suaranya sudah senior ini, dari suaranya ya. Maka yang muda kalau ketemu mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum Bu, sehat ya. Ya meskipun boleh juga dari yang tua mengucapkan apa? Salam. Kenapa? Kalau dari tua yang mengucapkan salam mengajari dia untuk apa? Untuk tawadu. Tapi kalau muda memberikan salam kepada yang tua, itu apa? Mengajari apa? Hormat. Ya. Jadi begitu ya. Ya, kemudian misalnya lagi apalagi misalnya orang tua itu banyak didulukan misalnya dalam hal apa? Di pemilihan kepemimpinan. Ya, maka yang tua-tua dulu kalau bisa. Bukan berarti yang muda tidak boleh, tidak. Pada umumnya ya. Orang yang lebih tua itu lebih banyak apa? Pengalaman. Dan dalam mengambil keputusan itu penuh dengan apa? Hati-hati. Betul apa tidak Bu? Pada umumnya saya katakan bukan berarti yang muda tidak bisa muda. Tapi pada umumnya itu karena dia sudah tua, bukan berarti dia mau mati, tidak ya. Semua mau mati. Tapi pada umumnya sudah tua itu apa? Dalam mengambil keputusan dia penuh dengan kehati-hatian dan pertimbangan sangat banyak. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Dia sudah banyak pengalaman. Maka misalnya ada kepemilihan pemimpinan, maka apa? Tatkala misalnya ingin memberikan apa? Tongkat kepemimpinan kepada selanjutnya, maka apa? Pilih yang apa? Lebih senior dulu. Kalau yang senior enggak jangan saya. Saya sudah tua. Meskipun saya ada pengalaman, tapi apa? Saya menjadi orang yang ragu-ragu nanti dalam mengambil keputusan. Tolong kasihkan sama yang muda, nanti saya bisa menasihati misalnya begitu. Ya. Tayyib. Lanjut. Kita baca lagi. Wa yarhamahu in kana sagiran liqaulihi al-Mustafa alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana. Dan juga kita diperintahkan untuk apa? Menyayangi anak-anak, menyayangi apa yang lebih muda. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyayangi anak-anak itu gimana Bu? Nih biasanya nggak senang sama anak-anak. Jangan kalau ketemu anaknya teman ya, dia senang, dicium senang. Dengan anak kecil senang Bu, salaman. Tapi sekarang nggak tahu ya kenapa orang tua kalau dicium orang lain nggak mau ya, kenapa ya? Ketularan ireng ngono dah.
kayaknya kayak apa ya? Sekarang sebagian orang tua tuh nggak seneng gitu loh kalau apa namanya? Kalau misalnya ketemu temannya dicium-cium. Kalau misalnya perokok Bu ya, wajar Bu. Wajar. Misalnya anak kita ketemu sama perokok, ya itu mau dicium gitu, ada jijik kita juga ya. Tapi kalau dicium sama saudara sendiri, sebagian teman, sebagian orang kita kayak nggak senang. Padahal itu bukti apa? Kasih sayang. Rasul SAW itu pernah mencium siapa Bu? Al Hasan ibn Ali ya. Ketika itu apa Bu? Di sisi Al Hasan ibn Ali itu atau di sisi Nabi SAW itu ada seorang bernama siapa? Al Aqra ibn Habith At-Tamimi. Kemudian Al Aqra ibn Habith At-Tamimi radhiyallahu ta'ala dia pernah berkata begini, ya Rasulullah, aku ini punya 10 anak dan aku ini tidak pernah mencium satupun anak-anakku. Bayangin Bu. Apa kata Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan apa disayangi. Sama anak-anak Bu, ya, sama murid-murid itu senang Bu. Ya, jadi makanya jadi guru tuh kalau ngajar guru TK ojo kereng-kereng. Guru TK diajari militer, ya sama anak ya repot, kabur semua anaknya. Ya, harus ceria, harus apa gembira, ya kan? Sama anak tetangga juga demikian, yang masih kecil-kecil. Ayo siapa namanya? Ya. Saya pernah Bu di sini mergoki anak tetangga lagi pipis sembarangan. Loh, kok pipis di bawah di bawah tangga? Kok pipis di bawah pohon? Di rumah yuk. Nah, di rumah ajari mereka Bu. Langsung dia bingung Bu. Jadi begitu Bu ya. Sayang sama anak tetangga gimana? Selain mencium yaitu apa? Ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Contoh, jenengan habis luar kota banyak makanan ya kan, kemudian anak panjenengan lalu apa, main sama teman-temannya, bilang nak kasih sama fulan teman mainmu itu. Oh iya iya Bu, kasih, ajari anak-anak untuk apa, berbagi sesekali ya. Maka ini yaitu apa, menyayangi apa, anak kecil. Kata Nabi SAW sabda, min ijlalillah ikramun di asyaibati al-muslimi. Kata Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yaitu apa? Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang lanjut usia ya, yaitu apa? Memuliakan orang-orang apa tuh? Tua. Ya, ini yang memuliakan orang tua. Dan juga disebutkan pernah suatu ketika dari Nabi SAW disebutkan, annahu kana yu'ta bis-sabiyyi liyad'u lahu bil barakati wa yusammiyahu fayad'u fi hijrihi farubbama bala as-sabiyyu fi hijri alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu Bu, dahulu di antara hal yang dilakukan para sahabat ya, tatkala ada bayi lahir gimana? Dibawa kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk didoakan keberkahan. Untuk apa? Untuk dikasih apa nama. Tidak jarang Bu, bayi-bayi ini yang dibawa kepada Nabi SAW itu ngapain Bu? Pipis. Ya Bapi, pipis. Pipis Bu. Kalau kita gimana? Misalnya ketemu anaknya kakak kita gendong. Walau sekarang nggak ada. Insya Allah kalau pipis nggak ada Bu ya, anak sekarang ya, insya Allah. Jarang sekarang Bu, pampers. Biyen mah popok Bu, ya Allah. Popok iki wong tua biyen iki top anjen. Bayang no popok biyen tuh dijereng sehari itu mungkin sampai berapa ada popok? Ada 10-15 popok ya dijemur ya. Orang dulu Bu ya. Kan belum ada pampers mungkin, atau mungkin enggak ada uang untuk beli apa pampers ya kan? Subhanallah ya. Ya namanya hidup Bu ya. Ya Masya Allah sekarang itu apa? Sekarang itu Masya Allah Bu ya, orang-orang semuanya Allah berikan apa? Kemudahan. Di antara dengan apa? Pampers. Dan pampers sekarang Bu dijual rentengan, ya apa tidak? Saya juga baru tahu loh. Maksudnya bukan tahu, baru kaget enggak. Loh ya saya dodol satuan gini ya. Subhanallah. Makanya yang sudah bisa beli pak-pakan itu Bu ya, banyak apa bersyukur ya. Tuku pampers langsung kayak apa? Saulan. Wah, itu Masya Allah. Coba lihat orang-orang sekitar kita beli pampers apa rentengan. 1.000. Ya berapa harganya Bu? Berapa harga pampers rentengan itu berapa?
2000 ya, 2.900 tergantung merek ya, tergantung merek kan ya. Ya 2.900 ya, 2,5 mungkin 3.000. Subhanallah. Maka dan itu makainya pun gantinya lama ya, iya apa enggak Bu? Mohon maaf, saya tidak merendahkan. Sebagian orang yang mungkin menganggap Pampers itu mahal, akhirnya apa? Dia pakainya dalam jangka waktu yang lama, sampai abot Uniswa diceplok ngono iku. Soalnya enggak bagi mereka enggak masih apa? Aman, sampai abot ngono Pampers ya kan? Coba kita yang Masya Allah ya, sebagian kita yang Allah berikan kelebihan, ojo sampai kebek. Wayai ganti 6 jam ganti. Masih ono ndak ono ganti. Ya, sebagian dari kita mungkin ya. Ada makanya Masya Allah ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita patut bersyukur. Nah, lihat lagi. Di antara cara menyayangi anak kecil yaitu apa? Waruwiya, dan diberikan pula dari Nabi SAW. Annahu idza qadima min safarin, bahwasanya Nabi SAW tatkala apa? Datang dari apa? Safar. Talqahu as-sibyan, lalu anak-anak menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, fayakifu alaihim, Nabi SAW apa? Mandek. Thumma ya'muru fayarfa'una ilaihi fayaj'alu minhum biyadaihi. Subhanallah Bu. Lalu apa? Nabi SAW itu Bu memerintahkan kepada siapa? Kepada para sahabat untuk apa? Bawa ambil anak-anakmu. Lalu apa? Digendong sama Nabi SAW. Ada kayak gini Bu kita? Sama anak-anak mudah-mudahan ada ya. Karena ini termasuk apa? Ciri di antara orang yang hatinya lembut sama anak. Jadi Nabi SAW saat datang safar, itu anak-anak menyambut. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa anak-anaknya kepada beliau SAW. Maka di antara anak itu ada yang digendong di kepalanya Nabi, di atas kepalanya. Ada pula yang digendong di punggungnya. Wah, seneng Bu, anak-anak kan seneng. Ya. Dan Masya Allah ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yakni Yahudi zaman sekarang yang begitu benci dengan apa? Umat apa? Islam. Sebagaimana saya pernah share ke panjenengan ya kan? Di grup Durusul Lughah itu, na'udzubillah, ada orang Yahudi zaman sekarang itu senang, yes, I will kill you, I will kill your babies. Bayangan Bu, saya akan bunuh bayi-bayimu. Subhanallah. Islam apa pernah ngajari bunuh bayi? Tidak ada Bu, tidak ada. Dan tidak ada agama yang serahmat terhadap anak kecil melainkan apa? Agama Islam. Ya. Masya Allah Bu, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat anak kecil yang sedang bersedih karena burungnya mati, Nabi SAW berkata apa? Ya Aba Umair, madza fa'ala an-nughair, wahai Abu Umair, tuh burungnya lagi ngapain tuh? Padahal Nabi SAW sudah tahu apa? Mati. Lembut Bu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu juga apa? Tidak segan-segan untuk apa? Mengusap kepalanya anak kecil. Misal ada anak kecil muncul, diusap kepalanya oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang sama anak-anak Bu. Maka panjenengan juga demikian sama anak-anak. Tapi anaknya rata sudah dewasa semua ya. Yang masih punya anak-anak kecil, maka apa? Sayang anak-anak. Yang punya cucu, sayang sama siapa? Cucunya. Tapi kalau nenek kakek itu saya biasanya enggak bertanya ya. Pada umumnya kakek sama nenek itu apa? Begitu cintanya sama apa? Cucu. Ya apapun mau dikasih kalau kakek nenek itu ya. Apalagi cucu pertama, waduh tambah seneng lagi sudah. Wes mewah itu. Jadi misalnya dua insan menikah ya, kemudian sama-sama cucu pertama, rebutan biasanya. Sepekan di sini ya, sepekan nanti di sana. Tapi sepekan ini sekarang aku duluan. Ada lahiran siapa? Anaknya kawan itu. Ini mau tidur di mana? Nggak tahu, pusing. Kakek, nenek-neneknya dua-duanya minta tidur di tempatnya duluan katanya. Jadi baru lahir Bu ya. Kan wajar kan untuk ibu baru lahir itu biasanya apa? Beradaptasi bagaimana dia belajar. Mau tidur di mana ntar tanya. Soalnya anak juga pengalaman gitu kan. Saya juga begitu sama soalnya. Kata-kata nggak tahu, pusing dah. Neneknya neneknya itu karu-karu nih kan jaluk disian pokoknya. Wah, bingung Bu kayak gini Bu ya. Ya apa Bu? Kalau gini gimana? Mau yang mana duluan? Mau yang
Nenek dari jalur ibu dulu, apa jalur istri maksudnya, atau jalur suami kita sebagai seorang suami? Pusing sudah. Karena semuanya cinta sama cucu, ya. Maka janganlah ada orang yang jahat sama anak-anak, ya kan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, taib. Di antara bentuk sayang sama anak-anak, Bu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa, Bu? Memeluk anak-anak. Ya, memeluk apa anak? Memeluk anak-anak. Ya. Memeluk anak-anak, Bu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ya'la ibn Murrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, perhatikan. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari rumahnya, berjumpa dengan apa? Anak-anak apa kecil sedang apa? Bermain. Sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan ketemu anak-anak kecil di luar, jenengan ngapain, Bu, kira-kira? Sama itu ngapain? Melu main. Gimana, Bu? Kalau jenengan ketemu anak-anak kecil depan rumah gimana? Ya nyapa, hanya nyapa. Ya, Masya Allah. Kalau nyapa masih ada yang lain yang biasa pernah dilakukan, yang pernah dilakukan ngapain, Bu? Masuk ngasih jajan, pernah melakukannya? Masya Allah. Ada yang lain? Salim. Sini Salim, kamu sini Salim. Bisa gitu, Bu. Lihat Nabi SAW, perhatikan. Kata Ya'la bin Murrah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya, ya. Maka dengan segera Nabi SAW mendahului orang-orang, kemudian membentangkan tangannya kepada anak-anak, Bu. Jadi anak lagi mantu dikejar, Bu. Nabi SAW membentangkan tangannya ingin apa? Nangkep anak kecil itu, Bu. Tapi anak kecil, namanya anak kecil, Bu. Kemudian berlari-lari sampai akhirnya ditangkap sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memegang dagunya, dipegang dagunya, ya. Jadi senang sama anak kecil, Bu. Ditangkap jelep, dipeluk. Ini anak siapa? Misalnya kita cari, ini anak siapa? Yuk, namanya siapa? Ya kan? Ya. Kemudian Masya Allah cantiknya. Kelas berapa ini sekarang? Masya Allah gantengnya. Ya misalnya begitu, ya. Sama begitu, Bu, yang lembut. Ya. Ojo, anak sopo mana iki? Nah, saya lihat begitu, ya. Senang dengan anak-anak, ya. Dan itulah Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu senang dengan anak-anak. Contoh lagi Ya ini kayak tadi panjenengan. Memberikan buah kepada siapa? Anak-anak. Memberikan makanan kepada siapa? Anak-anak. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, kebiasaan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila beliau diberikan buah-buahan, beliau mendoakan. Perhatikan, Bu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu apabila diberikan buah, maka beliau mendoakan. Allahumma barik lana fi madinatina wa muddana wa sa'ana barakatan ma'a barakatin. Kata Nabi SAW, katakan, ya Allah, berkailah kota kami, yaitu kota Madinah. Berkailah yaitu mud kami. Mud itu maksudnya hitungan mud, ya. Dan berkailah sok kami, ya Allah. Kemudian barakatun ma'a barakat, itu keberkahan di atas keberkahan. Lalu kata Abu Hurairah, ngapain, Bu? Lalu Nabi SAW tersebut memberikan buah kepada siapa? Anak yang paling kecil. Dikasih buah, anak kecil kasih buah, senang, Bu. Jadi kalau bahagia itu tidak perlu mahal sama anak-anak, ya. Jadi enggak sama teman mainnya dikasih buah, dikasih agar-agar, senang, Bu, anak-anak itu, Bu. Ya dikasih makan real food ya maksudnya, ya. Dikasih ya makanan-makanan yang lainnya, itu senang, Bu. Dikasih buku tulis, anak-anak itu senang, Bu. Dikasih pensil warna, anak-anak senang, ya. Misalnya anak kita punya sahabat di mana di tempat mainnya, kemudian Nah, ini kasihkan pensil warnanya ke temanmu biar mereka sama-sama belajar, ya. Hal senang anak-anak, Bu, ya. Jadi poin ke-18 yaitu hendaknya seorang muslim terhadap orang yang lebih tua itu menghormati, dan terhadap orang yang lebih muda yaitu menyayangi. Jangan jadi ibu-ibu yang kereng sama anak-anak,
Jangan jadi ibu-ibu yang apa, tidak dekat dengan apa, anak siapapun, anak tetangga, anak kita terutama, kemudian anaknya kakak kita, anaknya adik kita. Kita berusaha untuk apa? Dekat dengan mereka. Karena Nabi SAW pun apa? Dekat dengan apa? Anaknya siapapun, ya. Maka kita menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi apa? Anak kita sendiri. Begitu pula misal terhadap orang tua, ya, orang tua misalnya siapa? Ya, orang tua kita, mertua kita hormat sama mereka. Di antara orang tua siapa? Paman-paman kita dari jalur bapak ataupun ibu. Di antara orang tua siapa? Mertuanya kakak kandung kita. Paham ya? Mertuanya kakak kandung apa Gi? Jadi kakak kita punya istri atau punya suami, ada mertua kan? Ya, ayahnya dari si istri atau suami apa? Kita hormat juga. Sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Senang, Bu. Mudah-mudahan di sini ada ya, yakni dari para ummahat yang misalnya punya kakak kandung, lalu apa? Selain ziarah kepada selain silaturahim kepada siapa? Kakak kandungnya, tetapi juga apa? Ziarah kepada siapa? Kepada mertuanya kakak kandung. Ada yang pernah begitu? Jangan nunggu lebaran Ibu ya, kalau bisa ya. Maksudnya apa, memberikan kabar gimana ya. Kalau misalnya pas singgah di luar kota itu kotanya mertuanya kakak kita, maka apa, kita singgah ke rumahnya pula ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa, kita hormat sama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan poin ke-19, 20, 21, 22 pada pertemuan mendatang, dan semoga yang kita pelajari ini bisa memberikan perubahan terhadap diri kita, ya, menjadikan kita lebih soleh dan solihah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.